Satria Kekasih Dewa, episode Sabda Naga Puspa Kresna, bagian yang keempat. Dalam seri yang lalu, diceritakan Jambu Nada melakukan tapa geni selama 40 hari 40 malam di dalam goa. Arya Kamandanu menemani putranya di bibir goa. Setelah yang ke-40 hari, maka Jambu Nada pun keluar dari dalam gua dengan wujud yang berbeda, yaitu menjadi sesosok pemuda tampan. Arya Kamandanu merasa heran kemanakah totol yang terdapat dalam tubuh Jambu Nada menghilang. Namun, semua dari bentuk tubuh Jambu Nada, Arya Kamandanu mengenalinya, terkecuali totol hitam itu sekarang entah kemana. Totol yang sebelumnya telah melekat di sekujur tubuh Jambu Nada, bahkan seluruh wajahnya, saat ini sudah tiada. Akan tetapi, alis, dagu, hidung, dan lesung pipit itu masih tampak jelas menghiasi wajah anaknya. "Apakah ayah ingin beristirahat?" ucap Jambu Nada begitu lembut kepada ayahnya. "Ayah tidak apa-apa, Nada," ucap Arya Kamandanu. "Bukankah ayah hanya mendengar, tidak harus kemana-mana?" sahut Arya Kamandanu dengan senyuman yang selalu menghiasi bibirnya. "Atau ayah ingin makan dulu?" ucap Jambu Nada kembali bertanya kepada ayahnya. "Ayah belum lapar, Nada. Ayah hanya ingin mendengar apa yang terjadi padamu. Setelah itu baru kita makan bersama," ucap Arya Kamandanu. "Atau kamu merasa lapar, Nada?" tanya Arya Kamandanu kepada Jambu Nada. Pemuda itu menggelengkan kepalanya perlahan. "Baiklah ayah, tapi kalau ayah tiba-tiba merasa lapar, kita bisa melanjutkan setelah makan nanti," ucap pemuda tampan yang ada di hadapan Arya Kamandanu. Arya Kamandanu mengangguk pelan, tanda ia menyetujui ucapan dari anaknya. Jambu Nada menghela nafas dalam-dalam. Ia mencoba mengumpulkan semua ingatannya setelah melakukan tapa geni selama 40 hari 40 malam di dalam goa. Jambu Nada bercerita kepada Arya Kamandanu. "Pada hari ke-7, aku melihat sesosok wajah gadis cantik, tubuhnya mengambang. Setelah aku sadari, ternyata tubuhnya bukanlah berwujud manusia, tapi ular. Ya, ular berwarna hitam bercahaya. Di kepalanya terdapat sebuah mahkota yang sangat indah, dengan memiliki mata berlian yang berwarna biru. Mata dari wanita ular itu menerangi goa yang sangat gelap itu, sehingga nampak jelas wujud dari wanita itu. Kakinya ada 7, dengan cakar yang sangat kuat terbuat dari ribuan logam." Jambu Nada bercerita panjang lebar kepada Arya Kamandanu. Wanita ular itu kemudian berkata, "Kembalikan mata itu padaku," ucap ular berkepala gadis cantik. "Aku tidak mengerti dengan apa yang kamu ucapkan," jawab Jambu Nada. "Siapa namamu, anak muda?" tanya ular berkepala gadis cantik dengan menyunggingkan senyum yang menggoda. "Namaku Jambu Nada," sahut Jambu Nada. "Wujudmu tidak pantas memiliki mata milikku," ucap wanita ular tersebut. "Wujudmu sangat tidak mencerminkan penghuni kayangan," ucap makhluk itu kemudian. Dan setelah itu, ular berkepala gadis itu melilit tubuh Jambu Nada dengan belitan yang lembut. Cakar kakinya mencengkram sekujur tubuh Jambu Nada. "Apakah kamu tidak sadar bahwa wujudmu lebih tidak pantas?" sahut Jambu Nada dengan tenang. Jambu Nada kemudian bertanya, "Siapakah kau sebenarnya, wahai makhluk aneh?" tanya Jambu Nada. Dengan suara pelan tapi tegas, makhluk itu kemudian tertawa lirih mendengar ucapan dari Jambu Nada.
Kau tidak mempunyai pilihan lain, anak muda. Kau harus mengembalikan mata itu kepadaku, ucap ular berkepala gadis itu dengan semakin kencang mencengkeram tubuh Jambu Nada. Jambu Nada merasakan himpitan yang semakin mencekam tubuhnya. Aliran panas mengaliri sekujur tubuhnya. Terasa sesak yang semakin mencekik lehernya. Dan hal itu terus berlangsung. Semakin lama, semakin cepat aliran yang dirasakan oleh Jambu Nada. Akan tetapi, Jambu Nada tetap sadar, itu hanya terjadi pada kulitnya saja. Hanya saja, nafasnya juga terasa sesak. Yang bisa dilakukan adalah menyerahkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Jambu Nada tak mampu untuk menggerakkan tubuhnya, sehingga makhluk itu pun tertawa semakin keras, yakin akan dapat meremukan tubuh dari Jambu Nada. Akan tetapi ada yang aneh. Semakin wanita ular itu membeli tubuh Jambu Nada, ular itu merasakan adanya getaran yang aneh. Maka ular itu kemudian sedikit merenggangkan belitanya. Akan tetapi belitan dari ular tersebut semakin kencang. "Apa yang kamu lakukan, anak muda?" ucap wanita ular tersebut. "Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya diam. Bukankah kau yang telah melumpuhkan tubuhku? Lihatlah, aku tidak mampu bergerak sedikit pun," ucap Jambu Nada kepada wanita ular tersebut. Dengan suara yang serak, wanita ular tersebut menghardik, "Kau telah menghisap kekuatanku, anak muda. Kekuatanku seluas samudera. Wadangmu tidak akan mampu menampung tenagaku yang sangat besar. Semakin kau hisap, maka semakin penuh wadangmu, hingga akhirnya tubuhmu akan hancur," ucap makhluk ular berkepala gadis cantik.